Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Gabriela Alodia atau biasa dipanggil sebagai Bu Gebi. Saya adalah dosen di Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung. Sehari-harinya saya biasa mengajar di program studi Teknik Geodesi dan Geomatika. Nah, hari ini saya akan melaksanakan perkuliahan tatap muka untuk mata kuliah GD 3103 Hidrografi. Nah, mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang perlu diambil oleh mahasiswa program studi Teknik Geodesi dan Geomatika tingkat sarjana, terutama di tingkat 3. Nah, mau tahu lebih lanjut terkait mata kuliah ini? Yuk ikuti keseharian saya hari ini. Nah, ada 2 CPL atau capaian pembelajaran lulusan yang secara langsung terkait dengan mata kuliah ini. CPL yang pertama adalah menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai di bidang spesifik geodesi dan geomatika. CPL yang kedua adalah lulusan yang mampu menerapkan keahlian yang dimilikinya untuk bidang-bidang spesifik geodesi dan geomatika. Nah, maka itu mata kuliah ini diberi beban sebanyak 3 SKS. Di mana salah satu komponen penilaian yang cukup signifikan dalam mata kuliah ini adalah praktikum lapangan yang tentunya ditunggu oleh banyak mahasiswa. Nah, seperti biasa pasti ada bobot UTS dan UAS tertulis di mana masing-masingnya adalah 30%. Lalu ada 15% dari tugas-tugas kuliah seperti tugas-tugas pemrograman, esai maupun laporan. Lalu 10% diambil dari praktikum lapangan yang tentunya dibantu oleh para asisten mahasiswa, serta 15%-nya lagi itu dari pengerjaan data-data yang diambil dari lapangan atau kami menyebutnya sebagai unjuk kerja. Nah, bisa dilihat ya bahwa mata kuliah ini benar-benar menekankan pada hands-on atau benar-benar berkenalan dengan instrumen. Nah, maka itu kita juga akan mengunjungi laboratorium hidrografi untuk melihat beberapa alat di sana. Yuk kita ke sana langsung. Berdasarkan kedua CPL yang saya sebutkan tadi, mata kuliah ini kemudian diturunkan ke dalam 7 CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah ya. CPMK pertama itu adalah mahasiswa mampu menjelaskan cara kerja echo sounder atau dalam bahasa Indonesianya disebut sebagai alat penggema. Nah, setelah memahami prinsip kerja echo sounder, mahasiswa lalu didorong untuk dapat merencanakan dan melaksanakan survei batimetri atau kedalaman laut secara akustik. Nah, CPMK ketiga adalah berkaitan dengan kegiatan tersebut, kita juga perlu melakukan perencanaan serta pelaksanakan pengamatan pasang surut. Di mana kalau di laut tentunya yang namanya laut itu kadang pasang, kadang surut. Padahal pada saat kita melakukan pemetaan, kita perlu memiliki referensi yang sama. Jadi kita akan menghitung datum juga ya. Datum itu referensi. Selanjutnya, CPMK yang keempat adalah mahasiswa didorong untuk menjelaskan metode terkait kajian, serta yang kelima adalah pencitraan dasar laut. Yang keenam adalah mahasiswa diperkenalkan pada metode-metode survei batimetri non-akustik, hingga akhirnya yang ketujuh adalah mahasiswa dapat mengimplementasikan standar kualitas produk hidrografi menggunakan standar yang berlaku secara internasional ya. Nah, hari ini kita akan fokus ke CPMK yang keempat, yaitu kajian atau karakterisasi dasar perairan atau dasar laut ya. Nah, agar mahasiswa bisa semakin memahami konsep ini, kita juga akan pinjam salah satu alat di laboratorium hidrografi ya. Yuk kita ke laboratorium sekarang juga. Oke, jadi laboratorium ini sebenarnya adalah tempat alat ya teman-teman semua. Jadi kalau di geodesi, laboratorium itu sebenarnya adalah ya di luar sana, baik di kampus ini, di lapangan, di laut ya. Jadi sebenarnya ini tempat naruh alat gitu. Nah, sekarang kita akan ke Pak It nih buat pinjam salah satu alatnya. Halo Pak It, selamat pagi. Ya, ini alatnya Pak ya? Oke, saya pinjam dulu boleh, sama sarung tangannya gitu. Ya.
Jadi kalau di sini biasanya kita mengisi formulir, tapi formulirnya sudah saya selesaikan sebelumnya. Jadi tinggal ambil alatnya aja. Gitu. Baik. Ups, oke. Ya, makasih banyak Pak Ip. Nanti saya kembalikan setelah kelas. Ya. Terkait mata kuliah ini ya, jadi karena mata kuliah ini sangat berfokus pada pemahaman konsep teknologi pemetaan dasar laut, jadi bahan-bahan kajiannya itu berkisar pada pengenalan instrumen kebanyakan ya. Jadi yang pertama tentunya kita perlu memperkenalkan elemen-elemen hidrografi dulu nih ya. Jadi apa itu hidrografi dan lain sebagainya. Lalu mahasiswa juga akan mempelajari berbagai alat yang basisnya adalah sonar seperti multi beam echo sounder, single beam echo sounder, side scan sonar, serta sub-bottom profiler. Nah selanjutnya mahasiswa juga akan diajarkan secara khusus bagaimana sih teknik-teknik pemurman itu, mulai dari prosedurnya hingga kualitas datanya. Nah selanjutnya kajian dasar perairan juga kita ajarkan baik secara langsung, jadi menggunakan alat yang nanti saya akan demokan di kelas, juga menggunakan sonar juga gitu ya. Nah selanjutnya mereka akan diperkenalkan juga, tadi sudah saya katakan, teknik-teknik pengamatan yang non-akustik. Setelah itu, pada akhirnya kita akan menilai kualitas dari penyajian produk-produk hidrografi tersebut. Jadi banyak banget ya materinya, dan semua materi ini akan dipraktikkan di lapangan pada saat praktikum, dan juga setelah dari lapangan sekitar 4-5 minggu akan dilakukan pengolahan data. Ya. Nah, referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini utamanya adalah Manual on Hydrography atau dokumen C13 dari International Hydrographic Organization atau IHO. Kita juga menggunakan publikasi S44 atau Standards for Hydrographic Survey dari IHO juga, Introduction to Underwater Acoustics dari Javier Lurton, lalu Tidal Analysis and Prediction dari National Oceanographic and Atmospheric Agency atau NOAA. Wah, sebentar lagi udah mulai kelas nih. Kita langsung ke kelas aja yuk. Oke, pagi semua. Ya, hari ini kita akan mempelajari karakteristik dasar laut ya. Nah, kalian mungkin penasaran ini alat apa, nanti saya akan demokan ya. Oke, sehat semua ya? Aman? Sehat. Oke, ya. Jadi seperti biasa ya, sebelum kita mulai kelasnya ada sedikit ground rules ya, yaitu yang pertama kelasnya kita mulai tepat waktu ya. Jadi ya syukur hari ini kita mulai tepat waktu dan saya tidak akan menunggu kalian untuk memulai kelas. Yang kedua adalah tidak boleh menggunakan gawai ya. Jadi handphone, laptop, tab, apapun itu kecuali saya instruksikan ya. Jadi kalau ada apapun itu silahkan disimpan dulu. Nanti akan ada instruksi karena hari ini kita akan latihan ya, jadi boleh digunakan. Tapi kalau kalian mau mencatat, catatlah dengan paper notebooks ya. Nah lalu kalau misalnya ada yang menggunakan gawai nih, berarti saya berhak mengeluarkan kalian ya. Nah selanjutnya tidak ada makan minum dalam kelas dan respect the lecturers, especially your classmates karena kita mau sama-sama belajar di sini ya. Deal untuk semua ya, setuju ya? Oke. Nah, jadi karakterisasi dasar perairan ya, atau karakterisasi dasar laut. Nah, pertanyaan pertama saya sebenarnya kenapa sih kita perlu melakukan karakterisasi dasar perairan atau karakterisasi dasar laut? Ada yang punya pendapat mungkin di sini? Ya, silakan Adima. Untuk mengetahui struktur dasar laut. Struktur dasar laut. Nah, kenapa kita perlu tahu struktur dasar laut? Gitu. Perencanaan infrastruktur, pembangunan. Perencanaan infrastruktur. Oke, ada lagi mungkin teman-teman? Ya, silakan Aziza. Untuk menentukan area penjangkauan. Area penjangkaran. Oke, apalagi kira-kira? Oke, jadi itu dua jawaban yang sangat betul ya. Dan kalau kita lebih jauh lagi sebenarnya kita juga bahkan bisa menentukan habitat contohnya gitu ya, habitat makhluk hidup di sana. Tapi memang yang sering kali kita lupakan adalah area penjangkaran ya. Karena kita sudah berpikir jauh ya infrastruktur, pembangunan gitu ya, habitat. Tapi basisnya kenapa kita membuat peta laut itu adalah untuk keselamatan pelayaran ya. Dan yang namanya pelayaran harus pakai kapal. Kapal mau parkir harus dijangkar ya, nggak bisa pakai kayak mobil yang bisa parkir di mana saja. Maka itu dasar lautnya juga harus cukup baik untuk dijangkar karena contohnya kalau dasar lautnya bebatuan, jangkarnya nggak akan nancep
ya. Kalau dasar lautnya koral, ya selain dia nggak akan nancep juga, kedua kita akan merusak habitat mereka. Jadi salah satunya adalah itu yang utama, kita perlu tahu area penjangkaran. Yang kedua adalah kira-kira dasar laut ini kedepannya akan seperti apa. Jadi kalau misalnya dasar lautnya itu lumpur dengan dasar laut itu pasir, pasti berbeda karena pasir dia bergerak kemana-mana, sementara lumpur dia cenderung tidak terlalu banyak bergerak. Jadi kalau misalnya kita katakan nanam pipa di sana, kita tahu bahwa oh pipanya bisa kadang-kadang kebuka, kadang kekubur kalau pasir, tapi kalau misalnya lumpur dia cenderung stay. Jadi contohnya seperti itu. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah pengambilan sampel sebenarnya ya. Jadi secara langsung atau in situ. Kenapa kita tetap harus melakukan itu? Padahal di pekan-pekan lalu ya kita sudah belajar banyak sekali teknologi sonar. Kenapa nggak pakai sonar aja, lebih mudah ya, nggak melelahkan gitu ya. Bayangkan kita ngambil sampel harus sering-sering gitu kan. Nah, jadi penjelasannya bisa dilihat di sini ya. Jadi ini adalah backscatter ya. Teman-teman sudah tahu backscatter bahwa kalau dia itu backscatternya rendah, artinya dia adalah sedimen yang sifatnya halus dan lembut ya. Sementara yang backscatternya itu tinggi, itu kasar dan keras ya. Kita bisa tahu dari peta ini bahwa yang ini lembut, yang ini kasar, atau yang ini halus, yang ini keras gitulah kira-kira. Sementara kita tidak benar-benar tahu secara absolut tipe ini apa, hanya relatif terhadap satu sama lain. Kita bisa menebak ini mungkin adalah lumpur misalnya, yang keras mungkin batu. Nah, tapi kita bisa menentukan beberapa titik, jadi tentu tidak semua ya. Nah, beberapa titik itu kita sebut sebagai ground truth. Ground truth itu adalah mencocokkan yang kita lihat dengan cara lain, misalnya sonar, proksinya, dengan yang benar-benar absolut kita ambil. Jadi contohnya titik-titik di sini yang warna hijau itu dideskripsikan sebagai area yang coarse atau area yang kasar, sementara yang backscatternya tinggi, sementara yang backscatternya rendah itu dideskripsikan ternyata dia paling lembutnya adalah pasir, San. Jadi dia tidak sampai ke lumpur atau lanau. Nah, itulah fungsi dari ground truthing ini ya, membandingkan antara yang dari sonar dengan yang dari sampel. Nah, berarti kita harus tahu dulu dong sebenarnya dasar laut itu tipe-tipenya apa saja dan bagaimana cara kita mendeskripsikannya. Nah, jadi cara termudah untuk mendeskripsikan tipe dasar laut itu adalah menggunakan ukuran butir ya. Satu skala yang kita gunakan adalah skala Wentworth, di mana ukuran butir yang paling halus di sini kita sebut sebagai area lumpur ya. Lalu yang sedikit lebih kasar itu adalah pasir, yang sangat kasar atau yang besar-besar itu adalah batuan sebenarnya. Di sini ada gravel, kerikil, dan boulder. Perbedaan antara yang lumpur dengan yang pasir adalah tadi sudah saya katakan bahwa lumpur itu suka dengan air ya. Jadi kalau dia kena air dia akan padat gitu ya, susah bergerak. Jadi dia kohesif. Sementara untuk pasir dia non kohesif. Kalau dia kena air dia nggak akan pernah menyatu dengan air. Kira-kira seperti itu. Jadi itu perbedaan antara area lumpur dan pasir. Lumpur ada dua. Ada yang clay, bahasa Indonesianya itu lempung, jadi kayak tanah liat ya. Jadi sangat-sangat padat, sangat susah bergerak. Ada juga yang silt atau lanau, itu lumpur-lumpur kayak kalau kalian ke sawah ya, orang bajak sawah itu di kelasnya silt gitu ya. Jadi dia belum semampat yang clay. Pasir itu ada dari sangat halus sampai dengan sangat kasar, di mana batas atasnya itu 2 mm. Jadi begitu dia di atas 2 mm, itu kita sudah bisa klasifikasikan sebagai kerikil. Ya, kerikil banyak ya di ITB juga. Nah, di sini memang batas antara kerikil dengan boulder itu tipis ya. Jadi ada beberapa, jadi tergantung alat yang bisa kita gunakan sebesar apa bolongannya, nanti saya akan jelaskan. Tapi di atas itu kita bisa bilang sebagai boulder. Nah, tapi gimana caranya kita mengklasifikasikan ini secara fisiknya gimana sih? Nah, kita menggunakan yang namanya sieve analysis ya. Jadi metodenya adalah grain distribution, di mana sieve analysis ini kita punya beberapa saringan dengan diameter saringan yang beda-beda. Jadi sieve analysis ini sebenarnya seperti rantang gitu ya. Di sini ada saringan, dan ini adalah representasi fisik dari si skala Wentworth ini ya. Jadi yang paling atas tuh sebenarnya ini gitu ya. Misalnya paling gedenya itu bolongannya 2 mm. Ini saringan 2 mm, ini saringan 1 mm, dan seterusnya sampai misalnya dia paling kecilnya kalau sudah di bawah 0,002 dia udah clay misalnya ya. Jadi ini secara fisik ditampilkan oleh si sieve analysis ini. Jadi misalnya di sini sudah gravel, di sini very coarse sand, ini coarse sand dan lain-lain sampai ke clay ya. Nah,
Jadi, tapi kan kita nggak mungkin ya ambil sedimen di laut masih basah-basah dimasukin sini, percuma. Jadi biasanya sedimennya kita panggang dulu sampai kering, masukin ke sini. Nah, dia akan digoyang gitu ya sampai dia ada, oh di sini berarti ditimbang satu-satu. Sini berapa gram, berapa gram, berapa gram. Nah, berapa gram itu kan adalah berapa persen dari seluruhnya. Misalnya kalian punya sampel 100 gram, kalau clay-nya itu 1%, 1 gram berarti dia 1%. Nah, semua ini ya lalu kita plot dalam sebuah plot grain size distribution ya, seperti S-curve sebenarnya ya. Jadi ini yang paling halus, pelan-pelan ditambah ke paling kasar sampai di ujungnya itu berapa batasnya, biasanya kita 2 mm tuh udah nggak akan lebih lagi gitu ya. Nah, totalnya ini adalah 100%. Nah, kalau kita perlu mendeskripsikan satu sampel itu hanya satu tipe, lagi-lagi itu nggak mungkin ya, karena pasti satu sampel itu ada berbagai tipe. Biasanya kita ambil 50%-nya di sini ya. Jadi ini adalah D50, jadi X-nya ini adalah particle size, Y-nya adalah persentase dari ukuran-ukurannya. Jadi kita ambil 50%, nah kita tembak di sini tuh berapa di 50-nya. Bagaimana kalau dia berada di antara, ini kebetulan dia titik ya. Nah, kalau berada di antara itu, berarti kita tinggal gunakan rumus segitiga sebangun aja ya. Jadi kalau misalnya dia di sini 50-nya gitu ya. Jadi ini adalah misalnya paling gampang 30% gitu lah ya. Ini adalah 60% ya. Habis itu kan segitiganya begini, 50%-nya kan berarti sekitar di sini ya. Nah, ini adalah misalnya kirinya saya ambil 0,5 ya. Di sini adalah 1, ini milimeter ya. Nah, segitiga sebangun itu kan sebenarnya ini per ini ya. Sama dengan ini per ini gitu ya. Jadi kita perlu cari tahu X-nya berapa, ya kan? Sorry, salah, kebalik saya. Yang ini ya, ini per itu dan ini per ini. Oke ya. Jadi ini per itu dengan ini per ini. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kita tahu di sini karena 50%, berarti ini 20%, ini 30%. Ini X-nya, ini adalah 0,5. Berarti kan sebenarnya 20% per 30% dikali 0,5 gitu ya. Ini kalau dihitung-hitung nanti 0,333. Nah, 0,33 ditambahkan ke sini. Jadilah si butirannya D50-nya berarti adalah 0,833 mm. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ada juga cara lain menggunakan Volx ya. Jadi kalau Volx diagram ini, hal pertama yang kita perlu lakukan adalah lihat persentase gravelnya. Kalau gravelnya sudah di atas 80% ya udah dia gravel, dia kerikil. Tapi katakan dia antara 30 sama 80, berarti dia antara D, C atau B. Selanjutnya kalau gravelnya sudah ditiadakan gitu ya, sisanya tinggal pasir sama lumpur, berarti kita lihat perbandingan pasir lumpurnya berapa. Kalau misalnya dia lebih banyak lumpur, apapun itu kita langsung bilang dia D, yaitu muddy gravel. Jadi kerikil yang berlumpur. Nah, kalau misalnya pasirnya lebih banyak tapi tidak lebih dari 90%, berarti dia di C, yaitu muddy sandy gravel. Jadi ini kualitatif ya. Nah, karena ini cukup menantang gitu ya, maka itu saya berikan waktu untuk kalian mengerjakan tugas ini. Langsung ya kita coba latihan di kelas. Bahannya sudah ada di Edunex ya, jadi silahkan dilihat. Nanti 2 orang mengerjakan, 1 orang mengerjakan yang ini, 1 orang mengerjakan yang ini ya, pertanyaannya yang 3 ini. Saya beri waktu, kita ketemu lagi sebentar lagi ya. Silakan siapa yang mau maju ke depan? Oke, 1 dan 1. Oke, silakan ya. Ini yang Purbandono et al. Di sini, ini yang Alodia et al. Ya. Oke, 1 silakan. Ini silakan. Oke ya,
Terima kasih ya Azizah dan juga Hadi. Nah, kita akan membahas dulu ya. Pertama adalah yang Purbandono et al. Ini bisa dilihat jauh lebih sederhana ya. Kelasnya hanya 4, hanya clay, silt, sand, dan gravel. Menariknya mereka mengklasifikasikan clay sama silt itu berbeda ya. Nah, jadi bisa dilihat di sini clay-nya aja langsung ada di berapa persen di situ? Sekitar 69% lebih ya. Nah, lalu totalnya itu hampir 99,5% itu sudah semuanya lumpur gitu ya. Jadi ini plotnya sudah benar. Nah, lalu D50-nya berarti karena dia itu sudah 69,12%-nya adalah clay, berarti D50-nya ada di sini, ya clay juga gitu ya. Nah, untuk tipe sedimennya kalau pakai Voigt diagram karena dia sudah lebih dari 80%-nya, 90% ya kalau mat itu adalah lumpur, jadi dia adalah tipe sedimennya lumpur. Nah, yang lebih kompleks adalah yang Alodia et al, di mana kelas-kelasnya lebih banyak dari clay sampai dengan gravel. Nah, lalu ini sebenarnya adalah kita bentuk yang tadinya persen masing-masing menjadi persen kumulatif ya. Kita bisa lihat bahwa dia 50% di sini. Jadi ini batas atas. Jadi kalau 44,57 ke atas berarti dia di area sini. Kita bisa lihat bahwa D50-nya pasti korsen. Tapi berapa angkanya itu kita gambar si segitiga sebangun ini ya. Jadi kirinya kan 0,5 lalu 1 ya. Lalu dia antara 44,57 sampai 57,67%. Kita ambil 50%-nya. Jadi dia adalah totalnya dia 0,707 meter untuk D50-nya ya. Jadi kalau kita lihat gambar Hadi di sini ini adalah 50% ya. Kita bisa perkirakan oh dia berada di antara 0,5 dengan 1 ya. Tipenya adalah korsen. Sementara, untuk Voigt diagramnya belum ya. Kira-kira Voigt diagramnya apa nih kalau seperti ini? Jadi dia gravelnya berapa persen? Coba lihat. Gravelnya ada berapa persen? 15% ya. Berarti dia di antara yang tengah-tengah itu ya. Lalu abis itu antara berarti sisanya mat ya, lumpur sama pasirnya berapa banding berapa kira-kira kalau kalian hitung? Oke. Berarti dia 1 banding berapa sih sebenarnya antara lumpur dengan pasirnya? Kira-kira 1 banding berapa? 1 banding 12 ya. Berarti dia kalau misalnya kita kembali ke diagram Voigt tadi, ya, ini saya nyalakan. Ya. Kita kembali ke sana, nanti saya hapus ya. Nah, ini ya. Jadi dia tadi 15% berarti dia di sini ya, antara G, F atau E. Lalu dia 1 banding 12 di mana yang 12 itu apa? Pasir atau lumpur? Pasir kan, berarti dia 12% dia di sini. Dia E, berarti E itu adalah gravelly sand ya. Jadi kerikil yang ada pasirnya. Oh, bukan, pasir yang berkerikil gitu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Selanjutnya sebenarnya kenapa gitu ya? Untuk apa data-data tersebut kami ambil? Karena keduanya ini kan dari paper saya, satu dari Pak Purbo, satu dari paper saya. Nah, kalau yang pertama itu kami ambil dari Pelabuhan Patimban. Jadi kedalamannya tuh nggak sampai 10 meter sebenarnya. Dan memang Pelabuhan Patimban ini pelabuhan yang sangat-sangat berlumpur ya. Jadi kami ambil bahkan waktu Pelabuhan Patimban ini belum jadi. Nah, sementara yang satu lagi itu jauh dari Laut Halmahera di salah satu gunung api ya. Sebenarnya nggak gunung api, gunung bawah laut kita bisa bilangnya. Nah, di gunung bawah laut ini kedalamannya sebenarnya 400 meter, cukup dalam. Nah, di situ uniknya di area gunung bawah laut seperti ini ternyata 78%-nya tuh pasir ya. Dan uniknya kami juga selain dapat pasir, kami juga dapat makhluk hidup di situ ya. Jadi sampling ini sesuatu yang seru ternyata selain sonar. Nah, jadi mungkin itu yang bisa saya berikan. Apakah ada yang punya pertanyaan terkait mata kuliah ini? Mungkin materi hari ini? Oh, silakan ya. Apakah ada standar mengenai berapa sampel yang dibutuhkan dalam sebuah luasan area? Oke, pertanyaan bagus banget. Walaupun kita baru akan membahas itu pekan depan, tapi saya punya jawabannya. Oke, kita bahas sekarang aja. Nah, jadi kita kalau di S44 ya, itu memang tidak ada standar yang ajak atau fix terkait berapa sih pengambilan sampel ini gitu ya, luasan berapa, ambil sampel berapa. Yang ada hanya guideline, di mana cara bacanya yang paling kiri adalah yang paling sederhana. Jadi pengambilan secara fisis dan pengamatan secara visual itu paling sederhana. Bahkan tidak kita masukkan ke lab seperti yang tadi saya jelaskan. Yang paling kompleks adalah ini. Jadi ada inference-nya, contohnya pakai sonar, lalu di ground truth dengan sampel yang dilihat secara visual dan juga masuk ke laboratorium.
Nah, tapi cara bacanya bukan misalnya ini sama-sama 7, lalu ini samplingnya harus per 500 meter, bukan seperti itu. Tapi kita bisa lihat ini yang paling sederhana, ini paling kompleks. Sama juga dengan ini adalah bottom sampling frekuensi. Jadi kira-kira jarak antar titiknya tuh berapa sih gitu ya. Di sini kebetulan yang paling jauh-jauh 10 km ya, berarti kita bisa bayangkan areanya juga luas. Sementara areanya semakin kecil, kalau memang sepenting itu kita samplingnya bisa sampai paling detailnya 5 meter. Ini bisa juga kita bandingkan dengan orde pemetaan batimetri gitu ya. Jadi kalau coveragenya itu bahkan lebih dari 100% di exclusive order gitu ya, berarti kita bisa ambil sampelnya itu rapat-rapat. Tapi lagi-lagi tergantung kebutuhan kliennya. Kalau kliennya minta berarti ya seperti ini. Tapi kalau misalnya kita cuma pengen ground truth aja ya boleh juga 100%, tapi cuma ground truth itu boleh juga. Ya, jadi memang tidak ada standar kalau luasan segini berapa, luasan segini berapa, tidak. Tapi ada guideline untuk kira-kira berapa sih dibandingkan dengan luasan, dibandingkan dengan kebutuhan dari kliennya tersebut. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke. Nah, sebelum saya mengakhiri nih ya, biar kalian kebayang juga bagaimana cara melakukan sampel bawah laut, ini saya punya instrumen ya. Tapi saya set dulu instrumennya, jangan lupa pakai sarung tangan ya. Nah, oke. Nah, jadi instrumen ini namanya grab sampler. Dia hanya bisa untuk sedimen yang halus ya. Jadi lumpur, kadang-kadang pasir juga dapat, tapi bisa jadi kalau pasir itu kan dia kebawa ke atas ya. Nah, jadi dia terbuka ya, teman-teman. Lalu di sini ada pemberat yang kita sebut sebagai messenger, di mana kita akan, jadi bayangkan kita di luar kapal ya, kita sudah di pinggir, lalu messengernya mungkin saya dekati ya. Anggap dia sudah di bawah seperti ini ya. Nah, tapi karena kita praktikum, saya mau perlihatkan, saya angkat ke atas sedikit ya, di sini. Nah, jadi pada saat dia sudah di bawah, kita pengen ngambil sedimen yang ada di bawah. Jadi yang kita lakukan adalah melepaskan messengernya. Jadi kira-kira seperti ini. Nah, dan dia tertutup ya. Tertutup, ini nanti kita buka lagi, bawa ke, ini saya taruh bawah lagi ya, biar aman. Di sampelnya itu dibawa ke dalam plastik. Di plastik itu kita catat jam berapa diambil, di mana diambil, koordinatnya, dan diambil oleh siapa. Nanti lalu dibawa ke laboratorium dan dianalisis seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Ya. Oke, mungkin itu saja ya pertemuan hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan dicatat. Kita ketemu lagi di pekan depan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Demikian pertemuan hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan bermanfaat. Sampai jumpa.